Oke, selamat malam semuanya. Ya, ini F-Talk edisi 23 Mei 2023. Seperti biasa, malam ini kita akan berikan update market IHSG, pembahasan IHSG, dan pembahasan ide-ide dari Bapak Ibu yang masuk di kolom komentar F-Talk edisi terakhir, edisi 22 Mei 2023 ya. Sesuai dengan yang ada di kolom komentar, kita akan bahas nanti satu persatu. Baik, kita langsung masuk ke pembahasan IHSG. Hari ini IHSG melanjutkan rebound, sempat naik di 6.770-an, namun tidak mampu bertahan dan ditutup sedikit turun di 6.700, tapi masih dalam prosesi rebound karena rebound kali ini memang rebound di area konsolidasi seperti yang kami sampaikan di Stochol edisi minggu ini, bahwa potensi rebound ke resist minor dan konsolidasi. Inilah yang menjadi poin penting yang perlu Bapak Ibu tahu, bahwa kondisi indeks saat ini konsolidasi, dan konsolidasi menurut pengalaman saya, ketika indeks konsolidasi itu akan lebih menantang dibandingkan ketika indeks sedang bearish ataupun downtrend. Kalau downtrend ataupun bearish clear ya, arahnya ke bawah ya, sedangkan konsolidasi ya mungkin Anda lihat hari ini naik, besok turun, naik lagi, turun lagi, dan di situ-situ aja rentang pergerakannya. Sehingga secara data yang kami miliki, ketika indeks konsolidasi itu akan muncul fall signal dan cukup signifikan ya jumlahnya. Dan fall signal ini bagi yang mungkin belum memiliki pengalaman, belum memiliki trading plan, belum memiliki rules dalam trading, tentunya akan menjebak, menciptakan sebuah jebakan ya, karena ketika fall signal muncul, misalkan terjadi breakout, setelah breakout besok balik lagi. Nah, ketika balik lagi dan tidak memiliki kedisiplinan, tidak memiliki trading plan ya, kapan harus exit, kapan harus tukar posisi dan sebagainya, dan menjadilah jebakan itu muncul. Dan jebakan itu diciptakan oleh ya market yang konsolidasi, dan kita harus menyadari itu. Kalau tidak sadar ya kemungkinan ya kinerjanya tidak akan lebih baik dari indeks. So far PTR hari ini ya tumbuh di atas 3%. Ya meskipun kita tidak terlalu muluk-muluk mencari profit, saat ini dikasih TP1 kita pasti akan eksekusi karena lagi-lagi market sedang konsolidasi ya. Dan ini yang perlu disadari ya, kita nggak trading IHSG, tapi kita perlu tahu kondisi indeks itu seperti apa, kondisi IHSG itu seperti apa. Dan trader memang harus tahu itu. Kalau tidak tahu, tetap menyamakan kondisi seperti hari-hari yang misalkan ketika IHSG bullish ataupun IHSG bearish ya mungkin tadi akan banyak jebakan yang muncul. Jebakan itu tidak selalu ARB berjilid-jilid, tidak, tapi mungkin Anda dibawa konsolidasi, mungkin Anda dibuat nyangkut dan sebagainya ya. Jadi sekali lagi ya, ketika kita melakukan trading, pertama kita harus tahu kondisi indeks, kedua kita harus memiliki strategi dan trading plan. Dan trading plan itu adalah patokan acuannya Anda harus melakukan apa ya, gitu. Jadi sekali lagi IHSG rebound tapi sedang di area konsolidasi. Jadi jangan salah kalau ketika seperti sekarang ini akan cenderung lebih sulit dibandingkan ketika IHSG bearish besar-besaran. Ketika bearish besar-besaran akan lebih mudah untuk cari swing. Ya tentu saja butuh kesabaran ya, seperti itu. Oke, kita masuk ke pembahasan saham yang pertama. Tolong bahas technical saham PSSI beserta trading plan-nya. Apakah masih berpotensi melanjutkan kenaikan? Kita lihat PSSI. Oke. Untuk saat ini kalau kita lihat di daily, ini pembahasan terakhir ya di harga 640, dan saat ini sudah naik ke 700-an, sempat naik ke 750 dengan potensi upside ke 34% ini atau ke 860, dan sementara ini arahnya masih ke atas, meskipun mungkin ada penurunan dulu, meretest 660, membentuk wave turun dan membentuk high low, ya mungkin saja seperti itu karena sementara ini MACD mengarah ke bawah, dan berarti ada potensi turun terlebih dahulu untuk membentuk sebuah high low baru. High low terakhir terbentuk di 600 ya, jadi mungkin 600 ini bisa menjadi
sebuah patokan, dia akan turun ke berapa, yang terdekat di 680, yang kedua bisa ke 650. Ini bisa menjadi sebuah support baru atau high low ya, seperti itu. Oke, lanjut trading plan TLKM. Terima kasih. Trading plan ya, kalau kita membuat trading plan itu saham tersebut harus memang menarik atau layak untuk tradingkan. Nah, sedangkan saham ini kalau saya ya, jadi advisor saya pun juga kalau ditanya, Pak minta trading plan saham A, yang diberitahu bukan trading plan tetapi potensinya. Kalau Anda potensinya mau dengan kenaikan yang mungkin kurang dari apa yang kita harapkan, atau katakanlah kita tuh pengennya nyari 5% atau 10% tapi sahamnya cuma naik 2%, Anda mau ya baru kita akan buatkan trading plan-nya. Nah, seperti saham Telkom ini sudah turun ya. Artinya dia apakah sekarang ini sudah mencapai target turunnya? Mari kita cek. Tentunya kita sudah berikan di trading view ya. Ini ya. Kita sudah prediksi sebelumnya di tanggal 6 April. Ketika itu Telkom di 4.200-an berpotensi melanjutkan kenaikan menguji upper line ini, dan ini ada target turunnya ya. Target pertama di 4.000, kedua di 3.600. Kemudian yang terjadi adalah sudah mencapai target turun yang pertama. Namun ini masih mengarah ke target turun yang kedua. Nah, pertanyaannya adalah apakah dalam proses menuju target turun yang kedua ini masih memiliki opportunity atau potensi upside yang menarik untuk kita tradingkan? Karena Telkom ini lagi-lagi dia adalah saham yang big caps, dan pastinya ya kita harus trading saham seperti ini harus melihat kondisi market. Kita kembali ke pembahasan IHSG tadi, market sedang apa sekarang. Nah, itu ya. Jadi menurut saya kalau buat saat ini Telkom potensi upside-nya mungkin tidak akan signifikan dan tidak akan menarik untuk ditradingkan. Menurut saya, sekali lagi, ini menurut saya bisa benar dan bisa salah. Jadi potensi upside-nya itu hanya 3% dari harga terakhir hari ini sampai dengan 6%. Bayangkan TP1-nya cuma segitu, sampai dengan TP2 cuma 6%. Tentu saja masih banyak pilihan-pilihan yang menarik lainnya. Kalau Anda mau, monggo. TP-nya di 4.160, TP2 di 4.300, stop loss-nya di 3.980 ya. Risk-nya cukup kecil karena baru saja dia rebound dari target turun pertama kita yang kita bagikan di Trading View. Bagi Bapak Ibu yang mungkin sudah follow kami di Trading View mungkin sudah mengantongi informasi target turunnya ya. Seperti itu. Setelah itu dia rebound. Ini berarti confirm target turun, target naik sampai dengan target turun sudah terprediksi dengan baik. Oke, seperti itu. Kita mungkin akan mempublish besok beberapa saham yang berpotensi turun ya. Terutama ini penting sekali karena marketnya sedang konsolidasi supaya banyak follower-follower kami tidak terjebak pada saham-saham tersebut. Lanjut ya. Minta tolong Pak untuk dianalisa BTPS untuk trading dan mohon sarannya. Kita coba lihat BTPS untuk trading. Oke. Sama, ini saham downtrend dan berarti kita harus mencari potensi upside-nya untuk swing. Nah, potensi swingnya pertama dia 6%-an di 2.200. Kalau Anda mau, monggo dengan stop loss di harga 2.000 sampai dengan 1.990 ya. Itu sekitar 3%. Jadi potensi swingnya hanya 6% ke EMA 60 sementara ini. Oke, kita lanjut. Jadi kalau Anda minta saran, sebaiknya cari yang lain. Karena pertama downtrend, kedua potensi upside-nya masih terbaca 6% saja. Jadi kalau kita mencari saham ya, kami mencari saham di PTR itu TP2-nya harus di atas 10%. Kalau tidak ada ya udah kita nggak trading gitu ya. Kalau nggak ada pasti ada, tapi kalau misalkan nggak ada nih kita nggak trading. Nah, seperti BTPS ini secara otomatis kan pasti tidak terseleksi masuk ke watchlist kita gitu ya. Itu ingat ya, potensi ya, bukan sebuah kepastian. Potensi yang kita lihat belum tentu benar juga yang apa yang kita lihat ya. Sekali lagi, silahkan analisa lagi kalau menurut saya seperti itu. Oke, kita lanjut. Mau dibahas saham elit secara teknikal untuk swing, bisa TP di berapa kira-kira? Terima kasih, sehat selalu Pak F. Terima kasih Bu Siti sudah mendoakan saya dan semoga Ibu juga sehat-sehat dan sukses selalu di rumah. Elit, saham elit ini juga
ini sudah pernah kita bahas, ini TP1-nya di 274, TP2-nya di 292, dan ini kemungkinan saat ini menuju ke TP2-nya. Hari ini sempat, ini salah satu saham yang juga sering dikonsultasikan ini tanggal 16 Mei. Ini ada salah satu member yang tanggal 10 Mei ini konsultasi terkait saham elit ini dari 262 dengan potensi 290-an. Hari ini harusnya sudah mencapai TP1 dan mengarah ke TP2 ya. Jadi untuk saat ini kalau baru mau beli ya mungkin sudah agak tinggi ya, tapi TP-nya masih sama dengan pembahasan sebelumnya. TP1-nya di 274, TP keduanya adalah 292. Seperti itu. Oke. Lanjut. Tolong bahas TOBA secara teknikal, apakah sudah menarik untuk swing? TOBA untuk swing apakah sudah menarik? Menarik atau tidak, sekali lagi kita kembalikan potensi upside-nya berapa persen. Yang jelas saat ini TOBA downtrend, itu harus tahu. Jangan sampai Anda nyangkut di saham downtrend untuk trading ya. Nah, potensi upside tentu saja di resist terdekatnya itu di 414 ada 6%. Itu masih memungkinkan untuk lebih tinggi dari itu sementara ini ya. Kemudian TP2-nya mungkin bisa di 0,618 atau kita ambil lower high terakhir di 446. Jadi itu adalah mungkin target keduanya, upside-nya sekitar lebih dari 10%, sehingga kalau Anda tanya ke kami menarik atau tidak, menarik. Ini mengabaikan tren yang sedang turun ya. Jadi kalau Anda trading saham TOBA harus tahu, harus sadar ini saham downtrend, kalau nggak disiplin nyangkut gitu ya. Nah, proteksinya, nah ini ya penting ya, di 370-an, 376 itu sekitar 3 sampai dengan 4% Anda bisa proteksi di situ. Oke. Mohon analisa saham MTech untuk trade jangka menengah. Apakah sudah mulai tanda-tanda akan uptrend? Nah, ini ya. Jadi kalau saya mau trading jangka menengah, itu harus dipastikan pertama saham itu sudah confirm reversal atau mulai uptrend. Kedua, sedang uptrend. Artinya uptrendnya ini masih berpotensi berlanjut dengan upside yang mencukupi gitu ya. Nah, apakah sekarang kita belum buka nih chartnya, apakah MTech sudah reversal ataukah MTech sudah sedang uptrend gitu ya. Kalau tidak memenuhi syarat kedua itu, tentunya kita tidak rekomendasikan untuk jangka menengah. Sekali lagi jangka menengah ini di sini kan saham MTech sedang downtrend sekarang ini, belum reversal, belum ada tanda-tanda dan belum terkonfirmasi. Jadi tidak tanda-tanda tapi harus terkonfirmasi. Kalau saya sekali lagi Anda kan tanya ke saya akan menjawab sesuai dengan pemahaman saya, sesuai dengan strategi saya. Kalau saya mau trend following, pasti saham tersebut sudah uptrend. Kalau kita trend following jangka menengah sahamnya lagi downtrend ya, saham tersebut masih downtrend, kita ya bisa dibawa turun lebih dalam gitu kan. Seperti itu kira-kira. Jadi saat ini belum layak untuk MTech trend following atau jangka menengah. Mau dibahas untuk NICL mau dibawa ke angka berapa ya? Saya keep di angka 304. Waduh. Ya. Jauh ya. Nah. Oke. Jadi target turun terakhir yang kita bahas itu di 270. Oke. 260 270, kemudian target turun berikutnya itu di 0,78, itu di 226. Nah, ini sedikit flashback sedikit ke private trading room terakhir kita belum lama ya, tanggal 3 Mei. Saham ini berarti sangat sadis ya. Karena tanggal 3 Mei itu kita masih take profit. Oke, kita masih jual profit. Profitnya nggak banyak, cuma 6% aja. Tapi keputusan yang diambil oleh advisor di private trading sangat tepat. Karena tanggal 3 Mei itu nih ya, NICL mungkin detik-detik terakhir dia di atas 300. Setelah itu meluncur ke bawah. Kenapa begitu? Kenapa kok tim PTR tidak menahan saham ini untuk naik lebih tinggi atau mengejar target kedua gitu ya? Karena ada ini. Nah, ya. Jadi kita pastinya akan mengantisipasi kemungkinan terburuknya dividen turun ya. Nah, jadi ya menurut saya nyangkut di atas 300 itu buat kami tidak mungkin ya, karena
pasti PTR akan exit sebelum ex-date dividen, dan ini kan masih di area 290-an ya saat dividen ini tanggal 12 pun dia baru saja turun ke bawah ya, menembus support ini. Nah, gimana kalau nyangkut ini juga ada konsultasi tadi ya. Konsultasi ini salah satunya beliau konsultasi terkait saham ini tanggal 10 Mei ya. Konsultasi terkait saham. Apa saran yang diberikan oleh advisor kami di PTR? Untuk NICL sebaiknya dihindari dulu sampai prosesi dividen ex-date gitu ya. Jadi dihindari dan saham ini meluncur ke bawah. Ya, gitu. Jadi harus dihindari. Jangan sampai Anda memaksakan diri menangkap pisau jatuh. Nah, bagaimanakah jika saat ini masih punya barang di harga 300, di mana 300 ini kan mungkin Anda beli barang yang kami jual. Ya, mungkin lah ya, saya nggak tahu apakah Anda juga member PTR yang pengennya TP2 tapi nggak ikutan instruksi, karena instruksi sangat jelas. Sell ya di 314 sampai dengan 312 ya. Dan setelah kita instruksi itu dia sempat naik di 318 ya kalau tidak salah. Jadi harusnya bisa keluar dengan sangat nyaman ya. Gitu. Jadi saat ini potensi kenaikan, potensi pullback-nya untuk NICL sepertinya untuk jangka pendek ya. Karena ini masih dalam tren turun. Jadi patokannya adalah ini ya. Tren turun ini. Jadi kalau tren turun ini belum dipatahkan ya. Saya ulangi, apabila tren turun ini belum dipatahkan, ini berarti masih berjalan wave A. Oke, wave A. Nanti ada wave naik, wave B. Jadi yang kita bicarakan ini adalah kenaikan di dalam wave A, bukan kenaikan wave B. Wave B tentu saja harus mematahkan tren ini. Karena ini belum, dan namanya belum berarti kan masih bisa turun lebih dalam. Asumsinya seperti itu. Berarti kita akan mengincar possibility yang mungkin masih bisa memungkinkan saham ini naik di dalam tren turun yang ini, yaitu ke 264. Nah, kalau saya bagaimana ya, namanya sudah salah, mungkin ya kita akan kurangi di sana. Dan ini kurangnya atau tidak tergantung. Ya, tergantung berapa PV Anda miliki. Jadi ini edukasi juga untuk mungkin yang baru-baru join di PTR. Ya, member advisor, ya, member PTR ya. Saya kasih tahu ya. Kalau Anda join PTR bukan berarti Anda konsultasi seenaknya. Justru konsultasinya harus terperinci dan harus lengkap. Karena apa? Advisor kami di PTR tidak boleh memberikan saran jika informasinya tidak lengkap. Salah satu informasi yang harus ada adalah PV-nya. PV-nya berapa PV Anda punya? Misalkan nih kasusnya nyangkut di 300. Ya, ternyata dia hanya punya katakanlah 1 atau 2 PV. Berarti justru Anda boleh beli lagi. Untuk apa? Untuk nantinya mensubstitusi atau mengurangi ketika dia naik, profit yang Anda dapatkan dari modal bawah itu menutupi loss yang di atas. Seperti itu ya. Dan itu ada hitung-hitungannya, nggak boleh sembarangan. Jadi sekali lagi ya, mohon dimaklumi ya kalau advisor PTR itu akan meminta PV. Karena apa? Karena tidak boleh ya, haram menjawab kurangi, tambah dan sebagainya tanpa tahu berapa PV ya. Jadi member harus tahu bagaimana cara menghitung PV. Sangat mudah. Misalkan Anda punya modal 100 juta, kemudian Anda beli NICL ini sebanyak 5 juta katakanlah ya. Berarti NICL ini adalah 5 PV. Sangat gampang. Tidak ada yang susah. Ya, dan itu Anda bisa hitung pakai kalkulator dengan mudah tanpa harus pakai rumus-rumus yang rumit-rumit. Karena itu target strategi alokasi yang basic ya, sangat basic. Itu belum ke advance. Advance itu Anda alokasinya akan berdasarkan sahamnya, berdasarkan market dan sebagainya. Itu udah advance. Kalau ini kami cuma minta berapa alokasinya gitu ya. Ini case ya, salah satu case yang Pak Yudi punya modal di atas. Kalau misalkan beliau ini mungkin kasih informasi ke kita berapa PV, mungkin kita bisa memberikan saran tambah atau kurangi di harga 200 atau di harga sekarang ini mungkin bisa tambah dan sebagainya. Karena potensi pullback ini ada ke 260, 270 ya. Jadi mungkin saja dia akan pullback dulu dan mungkin membentuk bottom dulu sebelum nantinya akan membentuk wave naik ya. Wave naik ini nanti wave A. Wave B. Sekarang ini wave A. Jadi ada wave A, B, C ya. A turun, B naik ya. Seperti itu. Nah, kapan itu? Ya, saya nggak tahu karena saya bukan price makernya.
Selama itu belum terpatahkan ya udah, berarti sekarang ini masih berjalan wave up. Seperti itu. Mau dibahas technical BMTR untuk trade jangka panjang. Trade jangka panjang berarti trend following kali ya. Nah, ini saham ini saat ini kembali ke area konsolidasi ya, di bawah 300 sehari ini tutup di tepat di resist. Jadi kalau menurut saya baru boleh beli kalau dia sudah naik lagi. Ini false breakout, salah satu contoh false breakout. Dia sempat naik dan naik cukup tinggi di 320, kemudian dia balik lagi ke bawah. Ya, faktor market bisa karena lagi-lagi ya, kita coba lihat 4,8 triliun ini market cap-nya ya, nggak murah ya, maksudnya untuk menggoreng saham ini naik itu tidak murah dalam kondisi market yang seperti sekarang ini. Kalau market bullish gampang sih ya, lebih gampang lah, lebih relatif lebih mudah lah. Tapi kalau marketnya lagi stuck seperti sekarang ini, naik 1%-nya susah ya. Secara logika orang buat berpartisipasi itu akan cenderung ya, kalau orangnya sudah mengetahui bagaimana market bekerja, mereka akan menahan diri. Sehingga untuk menaikkan harga saham yang besar, ya ini bukan blue chip tapi ini cukup besar lah, cukup membutuhkan cost yang relatif besar. Kalau marketnya lagi stuck seperti ini mungkin akan berpikir ulang, makanya bisa terjadi namanya false signal atau false breakout. False signal seperti ini contohnya, signal buy muncul ketika breakout, dia balik lagi ke bawah resist tersebut, namanya false signal. Ya otomatis kalau trader yang ngerti ya dia akan exit. Maka dari itu jika dia bisa balik ke atas lagi mungkin akan lebih baik, dengan proteksi juga lebih minimal di bawah resist tersebut ya. Untuk saat ini untuk jangka menengah menurut saya, jangka panjang ya, jangka panjang tentu saja kita akan menggunakan monthly ya, belum ada uptrend di sini, jadi ya belum rekomend untuk saat ini ya. Untuk swing oke lah selama dia bisa di atas resistnya, seperti itu kira-kira. Nah ini IRA apa yang kamu minta ya, analisa apa? Jadi nggak ada penjelasan, jadi mohon maaf tidak bisa kita bahas. Sekali lagi Anda bisa lihat komentar-komentar atau ide-ide yang saya bahas, contoh lah itu untuk memberikan ide ya. Itu saja yang dapat saya sampaikan di F-Talk malam ini. Bagi Anda yang mungkin ingin konsultasi di saat jam market, ingin konsultasi portofolio mungkin dalam kondisi yang kurang mengenakan ya, mungkin kita bisa bantu. Bapak Ibu bisa langsung join PTR kalau Anda trader, kalau Anda investor ya joinnya peer atau peers ya. Seperti apa layanan kami, pastikan Anda sudah baca. Layanan kami ada di informasinya di website kami tentunya. Di website kami Anda bisa pelajari bagaimana layanan kami, apa saja yang didapatkan, semuanya sudah ada lengkap diinformasikan di sini. Namun apabila masih ada yang bingung, ada yang mungkin masih perlu dipertanyakan, Anda bisa tanya ke admin kami bisa membantu menjelaskan layanan kami mungkin lebih detail lagi ya, karena di sini sudah lengkap, nggak mungkin Anda bingung lagi karena di sini misalkan PTR dapatnya apa, rekomendasi, instruksi trading buy sampai dengan jual gitu ya, kemudian bisa konsultasi trading plan ataupun portofolio, bagaimana kinerjanya, semuanya sudah ada di sini ya, lengkap laporan kinerjanya seperti apa Anda bisa cek di sini, klik aja nanti akan muncul informasinya. Jadi sekali lagi ya, Anda bisa pelajari terlebih dahulu sebelum join. Jangan sampai Anda kinerjanya bagus ya langsung join tanpa tahu bagaimana skema layanannya gitu ya. Anda investor join PTR ya salah alamat Anda ya, nggak akan cocok, nggak akan bisa menguntungkan Anda karena Anda nggak bisa ngikutin gitu ya. Jadi kalau Anda yang nggak punya waktu, mungkin Anda lebih ke jangka menengah panjang, joinnya mungkin peer atau peers lebih cocok. Seperti itu kira-kira yang dapat saya sampaikan. Sekali lagi apa yang kami sampaikan di F-Talk sifatnya adalah prediksi dan opini pribadi, jadi bisa benar dan bisa salah. Anda bisa pelajari lagi, bisa analisa lagi, jangan telan mentah-mentah informasinya. Mohon maaf apabila ada kekurangan atau kesalahan dalam penyampaian di F-Talk. Selamat malam dan selamat beristirahat.